Meminimalisir terjadinya kecelakaan di perlintasan liar kereta api, Satlantas Polresta Malang Kota memasang alat pengaman khusus, peringatan bagi para pengguna jalan dan warga. Pemasangan alat pengaman khusus diharapkan mampu menekan terjadinya kecelakaan di perlintasan liar kereta api. Kota Malang menjadi salah satu perlintasan utama kereta api penghubung ujung timur Pulau Jawa dengan kota-kota utama di Pulau Jawa lainnya. Sayangnya sebagian besar jalur perlintasan kereta api di Kota Malang masih banyak yang tanpa palang pintu atau liar. Banyaknya perlintasan tanpa palang pintu ini sering terjadi kecelakaan lalu lintas, tertabraknya kendaraan roda 2 atau 4 oleh kereta api hingga timbul korban luka hingga meninggal dunia. Dari banyaknya kasus kecelakaan di perlintasan tanpa palang pintu dan mencegah terjadinya kecelakaan di perlintasan liar tersebut, Satlantas Polresta Malang Kota memasang rotator dan sirine di perlintasan liar kereta api di Kota Malang. Salah satunya dipasang di Jalan Sartono, Kelurahan Ciptomulyo. Kasatlantas Polresta Malang Kota mengaku pemasangan lampu rotator dan sirine ini untuk mencegah terjadinya kecelakaan kereta di perlintasan tanpa palang pintu. Sejauh ini, total sirine dan lampu rotator sudah terpasang di 6 perlintasan liar yang dinilai rawan. Meski dioperasikan secara manual oleh operator, disesuaikan dengan jadwal keberangkatan atau kedatangan rangkaian gerbong kereta api. Cara ini dianggap efektif serta efisien menjaga keselamatan warga. Rencananya sirine dan rotator pengaman serupa bakal dipasang di setiap perlintasan kereta api tanpa palang pintu yang selama ini dimanfaatkan warga dan pengguna jalan mempersingkat waktu sampai ke tempat tujuan. Kemarin kita sudah lakukan pemasangan dengan total 6 titik di masing-masing kecamatan Belimbing dan Cukun. Hari ini kita lakukan peresmian. Semoga pemasangan sirine ini dapat bermanfaat bagi masyarakat. Selanjutnya adalah sekitar 20 orang supelka, sukarelawan pengatur lalu lintas kereta api, sesuai arahan Bapak Kapolresta akan kita buatkan BPJS tenaga kerjaan ya BPJS Naker dengan free selama 1 tahun pembiayaan dari Polres kita handle. Ya. Nanti setelah tanggal 17 Agustus kita rencananya resmikan serta pembagian rompi supelka dari Polresta. Ya, pertimbangannya adalah selama ini ada beberapa titik perlintasan yang tidak ada palang pintu. Ya, ada juga yang sudah ada palang pintu. Namun untuk pemberitahuan kepada masyarakat, palang pintu itu kan hanya menggunakan mata saja yang melihat. Tapi jika dari jauh dengan adanya suara itu kami harapkan masyarakat itu bisa lebih hati-hati. Simon Alfredo melaporkan. Memperingati hari ulang tahun Arema ke-35, Aremania menggelar apel sinergitas bersama TNI Polri. Apel sinergitas ini untuk menjaga Kamtibmas di Malang Raya tetap kondusif. Apel sinergitas dalam rangka peringatan hari ulang tahun Arema yang jatuh setiap tanggal 11 Agustus berlangsung di Lapangan Bela Negara Rampal, Kota Malang. Apel tersebut dipimpin oleh Komandan Korem 083 Bala 3 Jaya, Kolonel Infantri Yudi Prasetyo dan diikuti oleh ribuan personil dari TNI, Polri, dan Aremania. Komandan Korim 083 Bala 3 Jaya, Kolonel Infantri Yudi Prasetyo, dalam amanahnya mengatakan di hari ulang tahun Arema yang ke-35, perlu adanya sinergitas antara TNI, Polri, dan Aremania untuk menjaga Kamtibmas di Kota Malang tetap kondusif. Dan Rem juga menambahkan bahwa Malang merupakan miniatur Indonesia. Dengan slogan Salam Satu Jiwa, tidak hanya menjadi salam khas arek-arek Malang, akan tetapi digaungkan menjadi salam nasional. Kunci kelanjutan pembangunan adalah stabilitas keamanan. Kalau wilayah tidak aman, tidak tertib, banyak permasalahan, banyak kejadian yang merusak wilayah, tentunya stabilitas pembangunan tidak berjalan dengan bagus. Masih banyak kerangka-kerangka yang lain yang elemennya harus kita kuatkan dengan salam satu jiwa. Salam satu jiwa banyak dibungkus dengan belakang-belakang yang lain, berkembang demikian pesatnya ya. Nah, untuk itu saya mohon izin sekali lagi dalam kesempatan ini untuk salam satu jiwa. Embel-embel di belakangnya boleh Aremania, boleh apa saja, tapi salam satu jiwa ini harus kita angkat menjadi salam nasional kita. Dari Malang untuk Indonesia. Sementara Ahmad Ghazali, Humas Aremania mengatakan apel sinergitas ini untuk menjaga stabilitas di Malang Raya, di mana Aremania bersinergi dengan TNI, Polri untuk menciptakan situasi di Malang Raya yang kondusif.
Ahmad Ghazali juga berharap dengan apel sinergitas ini nantinya Aremania menjadi contoh positif bagi supporter lain di Indonesia. Dan Aremania juga akan selalu terbuka bagi supporter lain di Indonesia yang ingin menyaksikan pertandingan timnya apabila berlaga di Stadion Kanjuruhan Malang. Kita Aremania ini bersinergi dengan Arema Polis ya di dalam menjaga sinergitas. Sinergitas bukan bentuk kita ini, tapi sinergitas dalam arti kita bagaimana kita di pribadi teman-teman Aremania itu sendiri, di Korwil Aremania itu sendiri yang ada di Malang Raya, di komunitas Aremania Semalang Raya itu bisa menciptakan situasi kekondusifan, bisa menjaga situasi kondusif di wilayahnya masing-masing. Jadi kita tidak melulu kepada sepak bola atau dalam koridor supporter, tapi membantu terkait dengan Kamtipmas ya. Harapan kami ini bisa dibawa pribadi teman-teman Aremania semua ya, untuk kedepannya bahwasanya kami ingin tetap menjadi yang terbaik di antara supporter yang ada di Indonesia. Dan tentunya kami selalu membuka diri kepada semua supporter yang akan hadir di Stadion Kanjuruhan di dalam mendukung tim yang berlaga di Liga 1 2022 tahun ini. Simon Alfredo melaporkan. Sebagai bentuk terima kasih dan penghargaan atas perjuangan para pendahulu dalam rangka memperingati Hari Veteran Nasional, dilaksanakan kegiatan tabur bunga Kamis 11 Agustus 2022 bertempat di TMP Kota Batu. Kegiatan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Kota Batu, Jalan Suropati berlangsung Kamis pagi. Kegiatan tabur bunga dalam rangka memperingati Hari Veteran Nasional dihadiri langsung oleh Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko, Ketua LVRI Kota Batu Handri Israwan, beserta para anggota Legiun Veteran Republik Indonesia Kota Batu dan organisasi kemasyarakatan lainnya. Acara tabur bunga diawali dengan apel singkat dipimpin oleh Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko dan diawali laporan Ketua LVRI Kota Batu Handri Israwan. Kemudian dilanjutkan dengan mengheningkan cipta dipimpin oleh Wali Kota Batu. Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Batu meletakkan karangan bunga di depan monumen TMP Kota Batu. Menurut Ketua LVRI Kota Batu menjelaskan, kegiatan tabur bunga ini sebagai wujud terima kasih dan penghargaan kepada para pejuang veteran yang sudah berkorban untuk tanah air dan bangsa. Di lokasi terlihat Wali Kota Batu dan para anggota LVRI Kota Batu melakukan tabur bunga di Makam Pahlawan. Ketua LVRI berharap kepada para generasi penerus bisa melanjutkan perjuangan dan tidak terjerumus pada penyalahgunaan narkoba yang akan merusak masa depan bangsa. Hari ini ulang tahun Veteran Harpenas yang ke-73 ya. Mudah-mudahan dari generasi penerus bangsa melanjutkan perjuangan Bapak Pejuang 45. Tinggal berapa Pak veteran di Kota Batu? Kota anggota? Batu 31. Asalnya berapa dulu? Asalnya 2005 itu veteran pejuang itu ada 294. Sekarang veteran pejuangnya itu tinggal 7 orang ya. Dan yang 26 itu pembela. Pak, gimana Pak untuk dari pemerintah Kota Batu Pak untuk veteran, perhatiannya seperti apa nih Pak? Alhamdulillah, veteran Kota Batu itu antusias ke veteran. Jadi seluruh Indonesia, Jawa Timur, Kota Batu yang terutama untuk veteran itu memang bahwa pemerintah Kota Batu ngasih apresiasi yang sangat besar. Mulai 2008 itu kasih bantuan sosial itu sampai sekarang. Sekarang di 4 juta, satu orang dibagikan 4 kali. Jadi 4 kali dalam 1 tahun. Pak Handri, harapannya sebagai veteran ke depan seperti apa nih Pak Handri? Harapan saya veteran ke depan, terutama generasi penerus bangsa itu menjadikan perjuangan Panglima. Kalau dulu mengikul senjata dan merebut kemerdekaan, itu sekarang melanjutkan. Ke anak-anak sekarang harus lain, jadi tentunya untuk menanggulangi narkoba, kemiskinan, dan lainnya itu supaya ke depan lebih melanjutkan perjuangan generasi penerus Pak Handri ya. Bangsa. Iwan Nikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Akibat kurangnya kesadaran untuk menjaga kebersihan lingkungan, kawasan sungai dan aliran air banyak dipenuhi sampah. Tidak hanya itu, lahan di pinggir jalan juga minim pengawasan, sehingga berubah menjadi tempat pembuangan sampah.
Masih kurangnya kesadaran sebagian warga masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan dan mematuhi aturan membuang sampah yang benar, banyak sampah ditemui di pinggir sungai atau di bawah jembatan. Kondisi ini tentu saja membuat tidak nyaman pengguna jalan maupun warga masyarakat. Padahal air sungai masih diperlukan untuk berbagai kebutuhan. Kualitas air menjadi menurun dan kawasan terlihat kotor. Di beberapa titik lokasi sampah di pinggir aliran air, salah satunya di daerah jembatan perbatasan Gading Kulon dan Selorejo Dau, Kabupaten Malang. Di bawah jembatan dan saluran air sungai ini terlihat berbagai jenis sampah dibuang dan tidak hanyut terbawa air. Menurut salah seorang warga mengaku prihatin dengan banyaknya sampah yang dibuang di sungai karena mengakibatkan kawasan terlihat kotor. Masyarakat berharap ada sanksi bagi pelanggar yang membuang sampah di sungai. Di lokasi lainnya di bawah jembatan perbatasan Gading Kulon dan Tegalweru, terlihat banyak sampah dibuang di kawasan jembatan dan banyak yang menumpuk di pinggir aliran air dan tidak hanyut terbawa air karena air sungai dalam kondisi surut. Banyak pihak berharap ada peningkatan kesadaran warga masyarakat untuk bersama-sama berpartisipasi dalam menjaga kebersihan lingkungan, salah satunya tidak membuang sampah di sungai. Tidak ada tempat sampahnya, baru dikelola sekarang, tanggal 19 nanti. Itu karena apa? Kurang kesadaran warga masyarakat atau bagaimana, Pak? Waduh, biayanya ndak mencukupi. Iya. Ya, akhirnya sampah dibuang ke sungai. Ya, buang ke sungai, tidak ada tempatnya. Banyak di sana, Pak, Iya. perbatasan Tegalweru. Iya, tidak nanti. Oh gitu, Pak ya? Ya. Itu warga Mulai apa? tanggal 19. Oh, itu warga apa? Pengguna Betul. jalan yang buang? Yang buang, Oh ya? warga. Warga, pengguna jalan juga kelihatan lempar juga ada? Iya, ada saja. Ada aja, Pak ya? Iwan Hikmawan melaporkan. Mendekati musim penghujan, ketersediaan air untuk lahan pertanian di kawasan Selorejo dan Gading Kulon Dau masih mencukupi, walaupun penggiliran jatah air sudah diberlakukan. Tahun ini para petani bisa memaksimalkan lahan pertanian, sehingga hasil panen bisa sesuai dengan harapan. Beginilah yang terlihat di salah satu sungai di wilayah Selorejo Dau. Aliran air sungai masih terlihat lumayan besar mengalir untuk kebutuhan warga, khususnya untuk lahan pertanian di beberapa lahan pertanian di kawasan Gading Kulon dan Selorejo Dau, Kabupaten Malang. Berbeda dengan kemarau tahun lalu, saat ini ketersediaan air untuk lahan pertanian lebih baik dibandingkan tahun lalu. Hal ini terjadi karena pada musim kemarau tahun ini hujan masih turun. Kondisi ini disyukuri para petani karena lahan pertanian bisa lebih maksimal fungsinya, karena ketersediaan air yang mencukupi, khususnya untuk tanaman jeruk. Menurut salah seorang petani di Dusun Gumuk, Desa Selorejo Dau menjelaskan, walaupun tidak melimpah, tetapi cukup untuk penyiraman maupun perendaman tanaman, sehingga hasil tanaman bisa sesuai dengan yang diharapkan. Di lokasi terlihat tanaman jeruk yang masih tumbuh sudah mendapatkan pengairan langsung di pinggir lahan, sehingga tanaman bisa tumbuh normal dan hasil panen bisa lebih baik dibandingkan tahun kemarin. Agak sulit lah kemarau. Kalau sekarang ini ya masih agak kacau. Berarti kalau untuk penyiraman saat ini gimana? Ya agak lumayan sih kan. Masih lumayan. Berarti Iya. ngambil air dari mana? Dari situ, dari sungai. Pakai mobil berarti? Enggak, Oh. mengalir. Oh, mengalir, Pak ya. Iya. Tapi biasanya kalau puncak pas sulit, Pak. Ya? Kemarau, iya sulit. Hah? Ngusung. Berarti ini sudah mulai ya, penggiliran di sungai ya? Iya, mulai buka tutup. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Memperingati HUT RI ke-77 sekaligus HUT Arema ke-35, Korem 083 Baladika Jaya menggelar Festival Salam Satu Jiwa. Festival tersebut memamerkan alutsista dan barang kuno yang mempunyai nilai sejarah. Festival Salam Satu Jiwa yang digelar oleh Korem 083 Baladika Jaya mengundang antusiasme dari masyarakat, di mana festival yang dimulai pada Kamis siang ramai dibadati oleh masyarakat. Rata-rata pengunjung datang untuk menyaksikan alutsista dan berbagai jenis barang kuno yang dimamerkan di Festival Salam Satu Jiwa ini. Pengunjung tidak hanya melihat, namun mereka juga dapat bersuah foto bersama alutsista yang dimamerkan. Dewi, salah seorang warga yang mengunjungi festival tersebut mengaku terkesan. Ia sengaja datang untuk menyaksikan berbagai jenis alutsista milik TNI yang dipamerkan tersebut. Ia mengaku dengan melihat alutsista yang dipamerkan, dirinya bisa menambah pengetahuan akan peralatan perang milik TNI. Sementara selain alutsista yang dipamerkan, terdapat berbagai jenis barang-barang kuno yang memiliki nilai sejarah yang dipamerkan pada Festival Salam Satu Jiwa.
Festival ini akan berlangsung hingga tanggal 17 Agustus mendatang. Di samping memperingati menyaksikan tentara yang baris, anak-anak juga pengen naik-naik di tank yang belum pernah mereka alami. Bu, harapannya apa Bu dengan anak-anak diajak untuk lihat mobil tank ini gimana Bu? Ya, semoga anak-anak termotivasi untuk punya cita-cita menjadi ABRI atau polisi. Pokoknya yang berguna bagi negara, nusa dan bangsa. Simon Alfredo melaporkan.